Hello, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Rika Saputri. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ya. Kali ini kita akan membahas tentang saraf kranial dan pemeriksaan fisiknya. Jadi, apa itu saraf kranial? Saraf kranial itu merupakan 12 pasang saraf yang ada pada manusia itu yang mencuat langsung dari otak manusia. Ini bisa dilihat dari gambar, sudah jelas ya, ada nomor-nomornya 1 sampai 12. Jadi saraf kranial ini tuh bagian dari susunan sistem saraf tepi. Selain letaknya yang berdempetan dengan sistem saraf pusat, saraf kranial sendiri juga terhubung ke organ-organ tubuh manusia ya, seperti mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Adapun jenis-jenis saraf kranial itu yang pertama nervus olfactorius. Jadi nervus ini merupakan saraf yang berasal dari epitelium olfaktori mukosa nasal ya. Terus juga ini termasuk saraf sensori. Yang kedua ada nervus opticus. Saraf ini bekerja sebagai pembawa impuls dari sel kerucut dan sel batang ke retina mata. Ini nervus opticus termasuk jenis saraf sensoris. Yang ketiga nervus oculomotorius. Ini merupakan saraf gabungan yaitu jenis saraf sensoris dan motoris. Tetapi sebagian besar juga terdiri dari saraf motorik. Neuron motorik ini berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata, di mana membawa informasi indera otot dari otot mata yang terinfeksi ke otak. Keempat ada nervus trochlearis. Ini merupakan saraf campuran tetapi sebagian besar juga terdiri dari motorik dan saraf terkecil dari saraf kranial. Sensor ini memberikan informasi indera otot dari otot oblik superior ke otak. Neuron motorik ini berasal dari langit-langit tengah otak yang membawa impuls ke otot oblik superior bola mata. Yang kelima ada nervus trigeminus. Nervus ini merupakan saraf kranial yang terbesar yang berupa gabungan dari beberapa saraf sensorik ya. Terus nervus ini juga mempunyai 3 bagian. Yang pertama itu bagian optalmik, di mana membawa informasi dari kelopak mata, terus kelenjar air mata. Yang kedua itu bagian maksilaris yang membawa informasi dari kulit wajah, rongga oral, dan palatum. Dan yang ketiga ini bagian mandibular yang membawa informasi dari gigi bawah, gusi, bibir, kulit, rahang, dan area temporal kulit kepala. Yang keenam ada nervus abducens. Di sini merupakan saraf campuran tapi dari sebagian besarnya itu terdiri dari saraf motorik. Serabut sensoris ini membawa informasi proprioseptik dari otot rectus lateral ke pons. Untuk nervus yang ketujuh itu ada nervus facialis. Jadi ini juga saraf campuran ya. Neuron ini menginervasi otot ekspresi wajah, kelenjar air mata, serta kelenjar saliva. Neuron ini juga membawa informasi dari reseptor yang mengecap pada 2/3 bagian anterior dari lidah kita ya. Kedelapan ada nervus vestibulocochlearis. Ini terdiri dari saraf sensoris ya. Dan ini juga saraf yang mempunyai 2 cabang, di mana yang cabang pertama itu merupakan bagian koklear dan yang kedua itu cabang vestibular. Untuk bagian koklear ini memberikan informasi dari reseptor untuk indera pendengaran. Dan cabang vestibular itu membawa informasi dari reseptor sensorik pada telinga dalam. Untuk saraf yang ke-9 itu ada nervus glossopharyngeal. Di sini juga merupakan saraf campuran, di mana neuron ini juga membawa informasi menyangkut tentang tekanan darah dari reseptor sensorik dalam pembuluh darah dan juga menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. 10 ada nervus vagus. Di sini juga sama ya, saraf campuran. Terus neuron motorik ini berasal dari medula. Ini neuron sensorik yang membawa informasi
dari faring, laring, trakea, esofagus, dan juga jantung. Lanjut ya, yang ke-11 itu nervus accessorius. Ini merupakan saraf campuran juga dan terdiri dari asalnya itu ada 2 daerah, yaitu dari bagian kranial dan juga dari bagian spinal, muncul dari medula spinalis cervic. Di sini juga membawa informasi dari otot yang sama yang terinervasi oleh saraf motorik. Ke-12 ada nervus hypoglossus, sama masih saraf campuran juga. Terus ini beberapa sebagian juga terdiri dari saraf motorik. Neuron sensorik ini membawa informasi dari spindle otot di lidah. Motorik ini berawal dari medula dan mensuplai otot pada lidah. Adapun cara-cara untuk melakukan pemeriksaan saraf kranial itu dimulai dari saraf pertama ya, nervus olfaktori. Itu dengan cara kita bisa anjurkan pasien untuk menutup mata. Terus juga kita memberikan wangi-wangian atau bau apa kepada pasien sehingga pasien nanti akan berusaha untuk menebak atau menyebutkan bau atau wangi yang kita berikan tadi ya. Lalu yang kedua, nervus opticus, ini kita bisa suruh pasien kita untuk membaca Snellen chart dan periksa juga pandangan matanya. Jadi bisa kita lihat seberapa jauh atau seberapa banyak angka-angka atau huruf yang dibacanya ya. Terus nervus oculomotorius juga kita bisa suruh pasien kita untuk putarkan bola mata, terus menggerak-gerakkan konjungtiva, terus bisa juga kita lihat refleks pupilnya maupun inspeksi kelopak mata pada pasien kita. Untuk nervus yang keempat itu nervus troclearis ya, kita bisa lakukan pemeriksaan dengan anjurkan pasien kita untuk memutarkan bola matanya, menggerak-gerakkan konjungtivanya, terus kita bisa lihat refleks pupilnya, dan kita lihat juga dari kelopak matanya. Untuk nervus trigeminus ini cara pemeriksaannya bisa kita menggerak-gerakkan rahang ke semua area dan anjurkan juga pasien untuk menutup mata. Lalu kita berikan sentuhan, misalnya berikan kapas ke dahinya atau ke pipinya. Yang keenam nervus abducens, ini semua kita anjurkan untuk putar bola mata, lihat refleks pupilnya ya. Untuk nervus facialis ini kita bisa anjurkan pasien kita untuk bersiul, senyum, terus mengangkat alis mata, menutup kelopak mata, dan juga bisa kita berikan gula dan garam sehingga pasien kita bisa membedakan antara gula dan garam tadi ya. Yang kedelapan itu nervus vestibulocochlearis, bisa kita lakukan dengan cara tes Weber maupun Rina ya, ini menggunakan garpu tala itu ya. Untuk yang 9 itu membedakan rasa manis dan rasa asam, jadi kita berikan pemeriksaannya dengan memberikan rasa manis atau asam kepada pasien kita. Ke-10 nervus vagus, itu kita bisa dengan cara menyentuh faring posterior pada pasien kita. Terus juga anjurkan pasien kita untuk menelan saliva atau air ludahnya ya. Dan anjurkan juga pasien kita untuk mengucapkan kata ah dan kita lihat. Untuk nervus accessoris itu bisa kita lakukan dengan pasien kita menggerakkan bahu. Terus juga anjurkan juga untuk melakukan tahanan sambil kita melawan tahanan tersebut. Nervus yang ke-12 ini kita bisa lakukan dengan cara menganjurkan pasien untuk menjulurkan lidahnya, lalu juga untuk menggerakkan ke semua area mulutnya. Mungkin sampai di sini penjelasan singkat tentang nervus atau saraf kranial ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.